Lorcu pertama dibuat itu di akhir 2019. Ya tidak akhir 2019 banget sebenarnya. Sekitar start sih dari Agustus sebenarnya. Agustus, September, Oktober, November, Desember itu sebenarnya udah mulai produksi, mulai dari rekaman audio sampai proses pembuatan video musik gitu. Nah, itu prosesnya ya, awal-awal seperti itu. Tapi yang jelas Lorcu itu di masa itu sebuah proyek solo dari saya pribadi gitu kan. Proyek solo waktu itu memang dibantu juga oleh salah satu kawan juga musisi dari Sumeneb gitu kan, namanya Rifan Khoridi. Beliau musisi sekaligus praktisi musik etnik gitu kan di sana gitu. Kebetulan juga akhirnya kenal dengan beliau setelah beberapa waktu lalu seperti ada kecocokan, akhirnya aku ngajak dia. Tadinya memang mau bikin band, aku ngajak dia untuk ayo bikin grup yuk. Dan banyak alasannya sih sebenarnya kenapa akhirnya solo ya untuk memperkuat aja sebenarnya daripada grup tapi pecah gitu. Udah bikin solo aja, akhirnya ya udah lo featuring aja sama gua gitu kan. Kesalahan seperti itu. Udah muncul di lagu itu ya. Itu di single pertama Nemor. Jadi Nemor itu rilis kan Februari. Nah, pas ketika rilis itu Nemor, nah disitulah baru mulai dimulainya solo project ini sebagai suatu bentuk karya musik yang akan kedepannya terus rilis gitu kan ya. Dan alhamdulillah gitu, sambutannya lumayan. Jadi sebenarnya aku itu aktif membuat musik, project lagu lah, itu album segala macam itu mulai dari pertama kuliah, dari SMA malah, masih pesantren, sempat band juga, punya band sama kawan-kawan, dan secara konsep memang aku nggak mau coverin lagu orang gitu. Intinya kalau mau ngeband sama saya gitu, atau kita mau ngeband harus pakai lagu sendiri. Ayah terbiasa membuat lagu sendiri. Nah, ketika udah masuk ke perkuliahan, masuk kampus, kan udah merantau juga, mulai banyak ide juga yang keluar kan. Salah satunya itu bikin lagu, makanya harus beda nih. Salah satunya bahasa daerah, ya, pasti bahasa Madura lah kan yang saya tahu. Cuma memang formatnya beda-beda macam-macam. Ada yang rock, ada yang metal gitu, terus ada macam-macam. Nah itu proses tuh, sehingga format itu terbiasa saya lakukan dan akhirnya menemukannya di Lorcu. Sebenarnya Lorcu itu bukan proyek pertamaku sebagai proyek musik berbahasa Madura. Sebetulnya udah pernah aku lakuin. Akhirnya di Lorcu menemukan format yang tepat menurut aku, tepat dan alhamdulillah ternyata benar gitu kan. Disambut dengan baik, ya alhamdulillah didengar juga dan ya dengan konsep berbahasa daerah itu kan bisa dibilang sulit dari eksekusi, dari proses, sulit pendengarnya juga gitu. Itu kan pasti di awal, tapi aku yakin gitu, waktu itu ya yakin bahwa ini akan tetap bisa kok jadi konsep seperti ini dengan format yang berbeda. Akhirnya jadi alhamdulillah seperti itu. Jadi aku tuh aslinya kan suka musik rock, itu pada dasarnya itu musik rock, musik metal itu salah satu musik yang saya dengar dari awal saya suka musik ya, masih kecil mulainya rock. Itu rock tahun berapa? Macam-macam, semakin lama makin mundur sampai 60 ya kan. Nah akan yang namanya orang explore ya kan, mencari, akhirnya selalu menemukan suatu hal yang baru. Dulu aku suka banget musik metal, tapi akhirnya haus coba cari yang lain kan, metal tapi yang agak nyeleneh. Jadi kalau secara umum mungkin orang kan dengerin kalau nggak band Amrik, Eropa, ya kan paling Eropa dan Amrik pun yang mainstream gitu kan. Aku mencoba yang jauh, cari misalnya tuh Celtic lah, Viking lah gitu kan. Terus akhirnya pindah ke Eastern ya kan, ke Timur Tengah, ya kan, Middle East, cari tiba-tiba dapat band Turki, band Israel, apa segala macam, aku dengerin semua. Apapun bahasanya, bentuk musiknya aku dengerin semua. Nah itu salah satu stimulus buat saya. Nah ketika semua itu dapat,
ya kan, Pakistan lah, India, nah aku coba nyari di lokal gimana ya, kayaknya kan kalau kita lihat di masa orde lama itu kan banyak sekali kelompok musik ya, dan yang pastinya tidak mungkin ke barat-baratan. Dalam artian dalam tanda kutip ya nggak, pasti selalu ada bumbu-bumbu tradisi, tradisi kayak gitu kan. Soekarno ngelarang Ya itu. pasti kan banyak tuh, tapi di Madura aku nggak nemu gitu apa ya gitu. Nah itu tiba-tiba karena sering cari ya akhirnya nemu lah The Swallows itu. Nah tadi aku nggak tahu The Swallows itu bahasa Madura apa band mana, aku cek wah ternyata ini band legendnya dari Malaysia sama Singapura kan gitu, karena menurut mereka tuh band legend dari sana gitu. Tapi setelah dipelajari kan masa iya dia pakai bahasa Madura kan gitu kan. Akhirnya aku cek oh ternyata runutannya sampai ke Bayan. Nah masalah tentang format musik itu ya betul bahwa sebenarnya konsep berbahasa daerah itu dengan musik modern itu ya salah satunya dari inspirasinya dari The Swallows. Meskipun sebenarnya Lorcu itu banyak sekali tuh referensinya gitu ya, musik Eropa Afrika lah gitu segala macam. Tapi The Swallows salah satu yang menurut aku menjadi alasan penting kenapa berbahasa Madura. Jadi mereka berbahasa Madura dengan rock and roll Indo rock lah kita sebutnya Indo rock ya kan, Indo rock. Tapi di tahun segitu dan menjadi band legend ya di Malaysia dan Singapura. kecenderungan kalau boleh cerita kecenderungan apa band-band yang untuk masuk etnik kan biasanya memasukkan instrumen-instrumen lokal gitu. Ya. Nah kalau Lorcu sendiri untuk memasukkan instrumen lokal dari Madura itu di album ini kan masih masih samar gitu. Kalau apa pertimbangannya Cak? Nah, sebenarnya kan kembali lagi bahwa aku tuh sebenarnya kalau bisa tidak ada alat musik tradisional di dalam musik Lorcu itu. Kenapa? Ya aku cuman takut khawatir musik tradisionalnya cuma sebuah tempelan. Itu salah satunya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau aku mau. Tapi kan pasti ada format-format tertentu yang dikemas harus kayak gitu dong gitu kan. Sebenarnya ada di album Pasesa tuh ikan macanan, ada kenungnya, ada kendangnya dicampur gitu kan. Itu ada. Yang pastinya begini, bahwa musik etnik harus pakai musik tradisional ya selalu ada, tapi bahwa gimana caranya musik tradisional itu bukan sebagai istilahnya anak bawang. Nah itu aku mencoba menghindari itu sih. Tren berbahasa daerah kan sebenarnya kalau di lagu-lagu bahasa Jawa kan juga banyak kan sebenarnya. Tapi mereka bisa masuk mungkin karena kultur banyak orang yang memakai bahasa Jawa, kemudian secara musikalitas juga. Nah kalau di Lorcu sendiri musikalitas saya lihat kan sebagai pintu masuk untuk orang untuk mengetahui bahwa musiknya enak gitu dengar. Baru setelah itu liriknya. Itu kalau di Madura sendiri tanggapannya seperti itu atau memang terbalik, liriknya dulu atau sejauh ini? Enggak sih. Sebenarnya ya kita tahu banyak ya, nggak cuma di Jawa. Di beberapa daerah juga banyak, bahkan kayak misalkan di Sumatera ya kan banyak sekali tuh Medan, pop Batak gitu kan, atau di timur bang banyak sekali. Nah cuma memang kalau di Madura sejauh pencarianku saat ini bahwa berkonten lokal seperti itu dan musik modern dan bisa ngepop, dalam artian ngepop di telinga orang ya. Ada pun meskipun ada biasanya agak condong sama seperti di Jawa kan ya gitu. Tapi ya tidak salah juga, cuman aku pribadi sih melihatnya bahwa ya harusnya sih kita bisa melakukan itu apapun, mau dengan liriknya aja dulu atau musiknya, tapi yang jelas kan referensinya tuh dari sekitar kita. Nah Lorcu itu kan basicnya kan memang musik modern gitu. Tapi gimana sih kalau yang dari musik modern kita belokin gitu kan, kita simpankan gitu, ada penyimpangan di situ menjadi elemen tradisi, misalnya ada bumbu-bumbu elemen tradisi di dalamnya, biar apa ya kalau aku dulu ya konsepnya ya, kalau di barat
mereka bermain blues, mereka bermain rock segala macam, ya itu tidak makanan mereka karena itu musik mereka. Nah kalau aku bikin kayak gitu juga, ya mereka ya kita punya kok dengan sound dan yang bagus itu. Nah kalau kita punya yang berbeda dengan mereka, minimal mereka ini apa? Nah itu sih itu salah. Inilah analisa gembelku waktu itu. Termasuk ketika membawa lagu Nemor yang ceritanya soal petani tembakau itu kan kalau untuk masyarakat. Kalau Nemor sih sebenarnya kan basicnya bukan masalah tembakau doang. Basicnya adalah bahwa menurut aku ya, ini bukan juga membenarkan ya, tapi menurut aku bahwa kemarau itu menjadi salah satu ladang berkah sih. Gitu. Ya dimana orang Madura juga banyak masih membutuhkan sumber matahari itu. Gitu. Kalau hujan ya kan kayak garam gagal bisa jadi kan, atau aku nggak tahu sih, tapi yang jelas pasti ya gagal lah masih. Tapi itu secara eksplorasi kultural memang lebih dekat dengan masyarakat Madura, panas gitu. Sisi. Ya, itu juga. Dan aku sih karena itu lagi bahwa backgroundku sebagai orang yang tinggal di pesisir ya. Jadi hal semacam itu ya menjadi apa ya? Ya dengan tema Nemor itu ya kalau kita hujan aja tuh kan bingung kita mau ngapain segala macem, kayak di Prenduan tuh produsen rengginang, ya kan produsen rengginang terus hujan gimana mereka mau jemur, ya kan susah gitu. Mau dijemur di dalam ruangan kering beda pasti kan. Seperti itu sih. Pasar gimana pasar? Pasar apa nih? Ya, musik lokal kayak gini kayak Madura. Kalau Banyak di mana? Oke, pasar kalau aku kan konsep pasarnya kan memang kayak tadi aku bilang. Kalau aku tadinya kan targetnya keluar dulu baru masuk ke dalam. Oh, Itu aku. Ternyata kan memang benar keluar dulu tapi di luar Madura gitu kan. Baru habis itu baru di Maduranya gitu. Karena kalau aku ngambil pasar Madura dulu kalah aku. Dari ya persentasenya pasti kalah sama dangdut Madura, gambus Madura, nasib kayak gitu kan mereka punya pasarnya. Gitu kan, dan pasti aneh juga orang Madura dengerin lagu aku. Apa sih gitu kan? Ini lagu apa sih gitu. Yang dengerin dangdut gitu kan. Kayak gitu. Tapi ternyata alhamdulillah di luar Madura, khususnya ya tadi Pulau Jawa, di Sumatera atau beberapa tempat gitu, mereka langsung menerima itu alhamdulillahnya gitu kan. Dan akhirnya apa? Berita itu sampai informasinya ke teman-teman di Madura. Itu beda itu pasti beda pasti beda. Dan dimanapun nggak cuma aku ya, maksudnya teman-teman di daerah lain mungkin pengen berjuang di daerahnya kagak bisa, tapi kalau keluar dulu dapat informasi di luar bahwa ini itu baru di daerah wah gitu kan. Kayak gitu. Itu sebenarnya konsep bermusik aku dari dulu ya, nggak cuma harus dari dulu. Ya udah deh aku kalau di luar dulu deh. Tapi yang pasar tetap ada. balik ke album terus saya search tadi ada beberapa lagu aku mulai di CD-nya itu soal orang mancing, kemudian tanaman bakau. Itu memang catatan harian Badru sendiri atau ya kalau lagu tentang mancing ya, tentang mancing ya aku ya kan sebenarnya di album itu kan childhood memories ya, masa anak-anak gitu. Tapi yang paling penting adalah bahwa memori itu tidak hilang. Mancing ya aku juga suka mancing dulu masih kecil. Sekarang kan tidak ada waktu untuk seperti itu. Tapi sekalinya punya kesempatan ya nostalgianya sama paman, sama saudara-saudara mancing di laut. Nah, itu kan jadi momen tersendiri yang wah ini keren nih kan gitu. Nah, itu yang aku buat jadi akhirnya jadi lagu 8 Orang Mancing.